شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat insyaallah semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa, majaga manini matutuh, ya istilah bahasa Bugisnya. Yang dari itu najagai perintah pengalah waspada terhadap aturan-aturan syariat atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sangat hati-hati terhadap larangan-larangan dan pantangan-pantangan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bertanggung jawab dalam kehidupannya untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan masyarakatnya, menyelamatkan negaranya. Itu diantara bahagian daripada makna takwa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia. Kita tidak mengakui dalam arti ikut serta, merasa senang, merasa gembira, merasa ada sesuatu dengan tahun baru Masehi. Tetapi bagaimanapun juga, ya tetap memang umur kita bertambah. Tapi sekali lagi kami ingatkan pribadi kami, dan mudah-mudahan juga kepada umat Islam, jangan kita termasuk orang-orang yang dibodohi di atas kebodohan. Karena kembali saya sebutkan, Natal dengan Tahun Baru, orang kan biasa menyatakan ini hari rayanya orang Kristen. Ini bodoh dan diperbodoh. Natal bukan ajaran orang Kristen, lebih-lebih orang Nasrani. Sekali lagi saya ulang, bedakan Nasrani dengan Kristen. Jadi itu bukan hari raya. Demikian juga dengan 1 Januari. Bukan hari rayanya orang Kristen, tapi itu adalah hari raya orang musyrik. Hari rayanya 25 Desember adalah hari raya penyembahan dewa matahari dari kaum Romawi sebelum disandarkannya kepada Natal Nabi Isa yang dibodoh-bodohi oleh kaum Kristen sendiri, tapi lebih bodoh umat Islam. Apalagi istilah kalender Masehi. Ini cuma orang sandarkan. Yang membuat kalender ini adalah orang Perancis yang tidak punya agama. Sehingga 12 nama, cuma bukan waktunya kami menjelaskan satu persatu. Cuma sekadar saya sebutkan sekilas. 12 daripada nama bulan yang ada dalam tahun Masehi semuanya itu adalah nama dewa. Nama sesembahan orang-orang Majusi penyembah matahari. Salah satu di antaranya, dan ini di belakang, inilah bulan Januari, ini itu bulan 1 di dalam tahun Masehi, padahal itu jauh di belakang baru dimasukkan. Ya. Cuma Janus ini di belakang dimasukkan karena kenapa?
Janus kan adalah apa? Antara dewa berkepala dua dengan dewa. Apa dewa mati? Karena Februari itu adalah dewa mati. Ini pernah bertengkar istilahnya ya, pernah bertengkar antara ibu dan bapaknya. Sehingga dia tidak diakui oleh perdewaan orang-orang yang menyembah dewa selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah berdamai, orang tua daripada Janus dan Februari baru dimasukkan. Maka inilah Janus adalah dewa yang berkepala dua, sedangkan Februari adalah dewa yang mematikan. Jadi mengakui hal ini berarti kita mengakui penyembah apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kesyirikan? Bukankah sesuatu yang dapat merusak keislaman kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka wahai umat Islam, kita kembali sadari diri kita. Kita sudah, namanya yang sudah berumur-umur ini, kita sebut dulu ayat yang mudah-mudahan ayat ini menjadi peringatan buat kami dan buat kita semuanya. Sesali diri kita di dunia sebelum kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita angkat dulu istilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wasinu anfusakum qabla an tuwazanu. Hisab-hisab itu memang pertimbangkan diri kalian dengan melihat apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Bagaimana kondisi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sekarang sebelum kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasinu anfusakum qabla an tuwazanu. Timbang-timbang memang kira-kira mana amalan baik yang bisa ditimbang dan mana amalan jahat yang akan meruntuhkan amal ibadah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan kepada kita. Kita masuk dalam salah satu ayat dalam surah Al-Fatir, dan ayat ini sudah sering juga kita angkat di sini, surah ke-35 di ayat 37. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan memang kepada kita semua bagaimana penderitaan orang-orang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Qala awalam nu'ammirkum yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fasuqu fama lidh-dhalimin min ansar. Ini kata Allah. Jadi wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak dengan tangisan yang sangat luar biasa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebelum kita berteriak di neraka, lebih baik kita tangisi diri kita sekarang di dunia Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau ulama-ulama terdahulu lebih banyak menangisi dirinya di waktu dia masih hidup dan dilarang keluarganya menangisi di waktu dia sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jamaah Jumat yang semua dirahmati Allah, kita terjemahkan saja dulu ayat karena saya tidak tafsirkan, karena saya bukan tadi tafsirnya banyak. Ya, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Jadi Allah mengatakan wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak dengan penuh tangisan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diteriakkan? Apa yang diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami. Mau kembali ke mana? Kembali ke dunia. Ini yang diminta. Pada dunia dengan akhirat ada barzah. Barzahun itu artinya dinding. Dan dinding ini tidak akan terbuka sampai terjadi hari kiamat. Maka orang yang telah melewati dinding dunia masuk ke alam barzah, artinya akan tertutup ya. Tidak dilihat. Padahal orang di sana masih hidup. Yakni rohaninya masih hidup. Walaupun ada yang mendapatkan ni'mul qabri wa azabul qabri. Ada yang mendapatkan nikmatnya kubur, ada yang mendapatkan siksaannya kubur. Dan itu selalu kita minta dalam tabiat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diteriakkan. Kembalikan kami. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami mau kembali ke dunia untuk beramal saleh yang dulu kami tidak lakukan. Berarti fungsi kehidupan kita, tujuan kehidupan kita beramal saleh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diminta. Semua orang yang merasakan penderitaan di alam barzah, di alam kubur, lebih-lebih di akhirat nanti, minta mau kembali beramal saleh. Karena kenapa? Amal saleh merupakan jaminan kita yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, kita ambil satu ayat saja dulu yang ringkas dalam persoalan ini, ayat 7 dalam surah Al-Ankabut.
Wallazina amanu wa amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ini indahnya orang yang beramal saleh. Tapi ingat, amal saleh bukan menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan ayat ini dalam surah Al-Baqarah tadi, wallazina, dan adapun orang yang beriman wa amilus shalihat. Karena kenapa? Laisa imanu illa bil amal salih. Tidak ada iman kecuali harus disertai dengan amal saleh. Wala amal salih illa bil iman. Tidak ada amal saleh kalau tidak berdasarkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah konkret merupakan kaidah yang dikemukakan oleh ulama kita dan ayat-ayat serta hadis Rasulullah SAW. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, apa jaminan Allah? La tukaffiranna anhum sayyi'atihim. Sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nanti setelah dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, barulah Allah menyatakan wala najziyannahum ahsanal ladzi ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan. Ulama kita menyatakan al-jazaa fi hasilnya al-jannah. Kami akan berikan balasan itu surga yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa masuk surga harus bersih? Tidak boleh tidak. Akhirnya pentingnya beramal saleh. Tepat saya tambah satu ayat lagi berkaitan dengan ini, apa boleh buat? Untuk lebih jelas bahwa orang yang masuk surga hanya orang yang bersih. Ayat 31 dalam surah An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim." Sungguh jika kamu jauh dosa-dosa besar, maka kami akan ampuni dosa kecil. Inilah baiknya orang yang memelihara kewajiban-kewajiban, amal-amal saleh yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah jamin, "Wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Sekembali orang yang berteriak dari neraka kembali ingin meminta diberi kesempatan sedikit pun walaupun sedikit saja untuk beramal saleh. Ingat lagi dalam surah Al-Munafiqun, walaupun kembali untuk bersedekah dengan sebelah biji kurma. Begitu kan? Istilah ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembali, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menyesal nanti di akhirat. Maka inilah dunia, ternyata hidup itu nanti disebut hidup kalau kita beramal saleh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah melanjutkan, kamu minta kembali hidup di dunia. Maka Allah lagi bertanya, awalam nu'ammirkum, bukankah kalian telah kukasih umur, kukasih kesempatan, kukasih waktu, fihi man tazakkar, yang bisa menyelamatkan sadar orang-orang yang memang akan sadar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur ini adalah nikmat yang sangat utama dan sangat istimewa, karena tidak ada nikmat yang lain selain daripada kita melintasi umur atau waktu. Maka itulah sebabnya umur yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kita bangkit dari kubur. Begitu kan dalam hadis ini, kita singkat saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tasuru pada ma'abdin hatta ya'ala al-arba'. Tidak akan terangkat, tidak akan meleset, tidak akan goyang kaki seseorang setelah bangkit dari kuburnya nanti, dihidupkan sesudah mati, sebelum kita lepas daripada 4 permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? An umrika ila aina. Umurmu di mana kamu manfaatkan? Waktu dan kesempatan yang dikasih di mana kamu gunakan? Ini yang paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Bapak ikhwah bidin rahimakumullah, umur kesempatan. Sudahkah kita berumur 20 tahun, apalagi kalau sudah sampai umur 40 tahun? Dalam surah Al-Ahqaf 46 ayat 15, saya ambil saja pertengahan ayatnya. Wa balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan yaqulu rabbi awzi'ni an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa a'mala salihan tardahu. Wa balagha asyuddahu, dan setelah sampai umur masa kuat. Jadi ternyata umur yang sangat kuat dan mulai betul-betul apa istilahnya ini, puncak kekuatan setelah berumur 40 tahun. Wa balagha arba'ina sanatan, dan setelah sampai umur 40 tahun, qala rabbi
minni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sebenarnya ayat 16 itu juga merupakan balasan kita. Mungkin kita tidak masuk. Jadi ini setelah sampai umur 40 tahun dia sudah berdoa. Mestinya kita sudah persiapkan diri. Ya Tuhan, bukan yang menciptakan dan memberikan aku umur. Berikan kesempatan kepadaku untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih, memanfaatkan waktu dan umur yang diberikan kepadaku untuk beramal saleh, demikian juga untuk memintakan ampun diri saya dan orang tua saya. Wahai Tuhanku, hubungkan diriku dengan keluargaku. Ini salah satu doa sebagai seorang orang tua ingin menjadikan anaknya sama dengan dirinya, doa akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di ayat 15 dari surah Al-Ahqaf surah ke-46 ini Allah Subhanahu wa taala ada memberikan isyarat kepada kita. Sekali kita kembali, berarti umur 40 tahun adalah umur kesempurnaan. Lebih-lebih setelah kita sampai umur 60 tahun, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bahkan hadis ini diriwayatkan kurang lebih 10 ahli hadis termasuk Imam Ahmad, Tabrani dan seterusnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Laqad anzalallahu ila abdin ahyahu sittina sanatan aw sab'ina sanatan uzran." Atau kamakal. Dan ini ada beberapa redaksi di sini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi nusur, telah memberi kesempatan bagi seorang hamba yang diberikan umur sampai 60 dan 70 tahun, maka dia sudah tidak ada lagi unsur, tidak ada lagi alasannya dan tidak dapat Allah kapan dia tidak memperbaiki dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah marilah mengingatkan kita berkalian dengan persoalan ini. Ingat apa kata Nabi, namanya yang lanjut usia. Tapi ingat anakku saya, bukan bahwa kami sudah tua lantas kami duluan mati, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi walaupun demikian ada peringatan dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian yang panjang-panjang umurnya, yang baik-baik amalnya. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya, wa syarrukum man qala umruhu wa su'u amalihi. Sejelek-jelek, sejahat-jahat manusia. Manusia yang dikasih umur, dikasih panjang umurnya, tapi jahat perbuatannya, jelek tingkah lakunya, akhlak dan pekertinya tidak dapat diambil sebagai panutan. Ini manusia yang sangat luar biasa kejelekannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ternyata umur kita adalah nanti berarti dan punya nilai dengan amal saleh. Kembali dulu kepada nasihat Imam Hasanul Bisri. Yang sedikit yang singkat dulu. Apa kata Imam Hasanul Bisri? Ibn Adam, innama antal ayyam. Kullama zahaba yawmun zahaba. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ini berada di dunia ini hanya hitungan beberapa hari saja. Hanya hitungan hari yang silih berganti. Kullama zahaba yawmun, setiap berlalu satu hari, zahaba maka telah hilang darimu, telah hilang dirimu, telah hilang segala sesuatu yang kamu butuhkan dalam dirimu. Apa yang dinyatakan oleh Imam Hasanul Bisri, ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya mengingatkan kepada kita di surah Yasin. Banyak orang Yasin, walaupun tidak ada sebenarnya Yasin dan malam Jumat hari Jumat, tidak ada. Ada dalilnya yang sah. 18 hadis berkalian dengan masalah surah Yasin, 6 hadis palsu, 9 diantaranya hadis dhaif. Jadi hampir kita istilahkan hadis berkalian dengan surah Yasin hampir tidak ada yang bisa diterima. Walaupun mungkin ada 1-2 tentang membacakan orang mati, itu masih ada perdebatan. Tetapi di surah Yasin memang Allah ingatkan di ayat 68. Man nu'ammirhu numakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami berikan umur panjang, setiap umurnya numakkisu fil khalqi, kami akan mengurangi sesuatu yang ada dalam diri. Akal mulai fisik mulai rontok, uban sudah tumbuh, mata sudah berkunang-kunang, telinga sudah mulai tidak terlalu berfungsi. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi setiap pertama umur kita akan ada kekurangan dalam fisik kita, bahkan mungkin dalam jiwa kita menghadap kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah sebut. Kenapa ya? Kita sambung lagi dengan ayat 54 dalam surah Al-Rum. Ternyata memang begitu. Proses kejadian dan penciptaan kita di alam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Rum surah ke-30 ayat 54. Wallahu khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Kata Allah, dialah yang menciptakan kamu awalnya dari lemah. Ya, bagaimana kalau kita lihat asal usul ciptaan kita manusia? Kalau ada dari tanah masih mending, tapi kita ini manusia dari mana? Dari sperma. Air mani yang menjijikkan, air mani yang tidak punya harga, lemah, tidak ada harga. Ada kata kita mau ke pasar mau dijual, tidak ada yang bisa beli kecuali orang gila. Itulah manusia. Jadi kamu diciptakan dari hal yang lemah, kemudian dijadikan kuat. Tapi sesudah kuat tadi 40 tahun, 60 tahun bahkan sesudah kuatin wasiwa, kamu jadikan menjadi orang yang lemah dan berubah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Bapak dan saudaraku, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita supaya jangan kita termasuk orang-orang yang lalai dalam kehidupan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu untuk teman-teman, nanti dulu kita akan sambung kembali beberapa ayat, masih ada ayat dan beberapa hadis Rasulullah SAW bertalian dengan kehidupan kita di dunia, amal saleh mana yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, memberikan kesempatan memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan sehingga betul-betul kita mendapatkan umur yang baik insyaallah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin wa adkhalani wa iyyakum minal jannati wan na'imil muqim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Imam Hasan al-Bisri. Saya pindah ke tempat yang lain. Apa kata Imam Hasan al-Bisri kepada kita semua? Ma min yaumin tatlu syamsuhu illa nada. Ya ibnu Adam, ana khalqun jadid ala a'malikum syahidun alayya. Fatazawwadu minni fa inni la a'idu ila yaumil qiyamah. Kata beliau, ma min yaum, tidak ada satu hari pun tatlu syamsu terbit matahari illa nada melainkan berseru, yang berseru. Ada yang mengatakan malaikat matahari memanggil kita. Apa seruannya? Ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia sekalian yang masih hidup di dunia, ala khalqun jadid, saya ini ciptaan baru. Hari Jumat hari ini bukan hari Jumat yang lain. Hari Jumat yang ini bukan hari Jumat yang akan datang. Tetapi hari Jumat hari ini inilah waktu. Bukan yang lalu dan bukan yang akan datang. Kemudian beliau menyatakan ala a'malikum. Hanya amal-amal perbuatan kalianlah wahai anak cucu Adam. Syahidun alayya, akan menjadi saksi bagi kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan dalam seharian, dalam waktu yang Allah berikan kepada kita, itulah yang akan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kemudian. Kemudian beliau melanjutkan, fatazawwadu minni. Wahai anak cucu Adam, bikinlah bekal lewat dengan aku. Apa itu lewat dengan waktu, lewat dengan umur, kesempatan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini diingatkan kita, fatazawwadu, bikin bekal. Tentu bekal yang sebaik-baiknya adalah amal saleh takwa, karena Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Baqarah 197, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bikinlah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan dan panggilan matahari kepada kita semua setiap hari. Jadi fatazawwadu, kenapa kita harus berbekal lewat dengan terbitnya matahari, waktu dan kesempatan
hari menyatakan kepada kita, fa inni la u'idu ila yaumil qiyamah. Aku terbit hari Jumat ini, tidak akan kembali lagi hari Jumat ini sampai hari kiamat. Maka apa kesempatan waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan amal saleh menghadap kepada Allah. Maka wahai Bapak dan saudaraku, semoga dirahmati oleh Allah, mari kita beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Salah satu amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentaati pemimpin. Jadi mentaati pemimpin adalah amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayat 59 dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini Allah katakan seperti itu. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah. Ini mutlak, tidak ada tawar-menawar. Barulah Allah menyebutkan wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin yang ada di antara kalian. Karena kenapa Islam tidak bisa tegak? Saya kembali menyebutkan apa yang kita sebutkan tadi, sungguh pernyataan atau nasihat Umar bin Khattab, la islama illa bil jamaah, wa la jamaah illa bil imarah, wa la imarah illa bil ta'ah. Tidak bisa tegak Islam dengan sempurna dan baik kecuali dengan kita laksanakan secara bersama. Maka orang Islam bersatu menghadapi tahun 2024, 2025 sampai 2030. Mudah-mudahan Indonesia tidak lenyap, karena ini merupakan kesempatan mereka, Zionisme, komunis, dan kaum-kaum anti-Islam ingin melenyapkan Islam di Indonesia pada tahun 2030. Ini rencana mereka. Maka mari umat Islam bersatu, kita tetap mengibadahi Allah kepada Rasul dan taat kepada pemimpin. Tapi pemimpin siapa yang kita akan taati? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani wa man ata'ati amiri faqad ata'ani, wa man asani faqad asalla, wa man asa'a amiri faqad asa'ani. Siapa taat kepada kata Nabi, itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang taat kepada pemimpinku, maka itulah orang yang taat kepada aku. Siapa yang durhaka kepada aku, kata Nabi, itu orang yang durhaka kepada Allah. Dan siapa yang mendurhakai pemimpinku, dia orang yang durhaka kepada aku, kata Rasulullah SAW. Jadi pemimpin yang mau ditaati, pemimpin yang menghidupkan tuntunan sunnah syariat yang telah dibawa oleh kita bersama. Ini mutlak yang kita harus taati, kita harus usahakan, dan ini kewajiban setiap pribadi muslim untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Namun sekilas, Bapak dan saudara, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu kadang-kadang Allah angkat sesuai dengan kondisi dan keadaan kita wahai umat Islam. Maka mari kita sadari dengan agama kita, supaya Allah mengangkatkan pemimpin yang bisa menghidupkan rohani kita, bisa menyelamatkan kita di dunia, membahagiakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, adalah pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya kita harus usahakan dalam kehidupan kita, supaya keislaman kita bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di hari kemudian kala, insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.